Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya melihat ada wajah-wajah yang penuh sukacita pada hari ini. Walaupun memakai masker tapi auranya itu kelihatan. Mungkin saya minta terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara masih duduk di belakang. Boleh mengisi bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu. Oh ya. Yang lainnya mungkin boleh mengisi bangku-bangku yang di depan dulu biar nanti ya ada Bapak Ibu Saudara yang telat bisa duduk mengisi di belakang. Mungkin Mbak Dita bisa maju ke depan. Oh maju lagi biar nanti kita selesai belakang. Oke, Bapak Ibu siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bisa terus sejenak. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kembali kita mengingat kasih setia-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh baik, sungguh luar biasa Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Kau luar biasa, Kau dahsyat buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami bersyukur Engkau yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari datang kepada Tuhan. Kita membuka hati kita, jiwa kita, roh kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita datang ke hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir penuhi setiap kita, mengalir melawat kita, dan kita boleh datang menyembah Tuhan. Sama-sama kita berdua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku di antara-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah
surga, kami sangat bersyukur dan kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Kami tahu betapa dahsyatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami membuka hati kami, mau elung-elungkan Tuhan kami yang dahsyat. Biarlah pagi hari ini hanya Engkau yang dipermuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan atas segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau disukakan dengan pujian dan penyembahan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah bersama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kalau di luar sana hari ini sudah merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi bagi kita orang percaya, setiap hari adalah hari kasih sayang. Amin. Setiap hari kita harus mengasihi sesama kita. Setiap hari kita harus mengasihi saudara kita. Setiap hari kita harus mengasihi keluarga kita. Amin. Nah, tapi sekalipun kita merasa tidak dikasihi, sekalipun kita merasa ditinggalkan, kita percaya bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu pribadi yang kasihnya tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Yesus namanya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan pada tangan kirinya, Tuhan mengasihi.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan sampai-selamanya. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti itu. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar dari Engkau. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Lalu
Jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saat pagi hari ini firman Tuhan bertemakan tidak hidup secara duniawi. Dan Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mencoba untuk men-searching di Google berdasarkan hidup secara duniawi. Dan Bapak Ibu, saya mendapatkan artikel-artikel yang mari kita akan nilai bersama-sama artikel ini.
Yang pertama adalah bagaimana respon Anda ketika saudara membaca di Google artikel yang viral ini, yaitu apa? Viral emak-emak cekcok mulut, lihat tetangganya pasang wifi. Bapak Ibu ini pernah viral dan Bapak Ibu pernah memperhatikan berita ini, betul ya? Kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu ketika melihat berita ini, dan berita ini Bapak Ibu baru 4 hari yang lalu. Jadi ada tetangga yang memasang wifi karena kebutuhannya, tiba-tiba ada tetangga lainnya marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, tetapi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ternyata masalah utamanya adalah masalah iri hati. Tetangganya bisa pasang wifi, dia tidak bisa pasang wifi karena kondisi ekonomi, dan pada akhirnya marah-marah. Saudara, lihatlah di dunia sedang muncul yang namanya iri hati. Kalau dahulu, kalau tetangganya bahagia, kita ikut bahagia, tetapi zaman sekarang ini agak berbeda. Tetangganya bahagia, seringkali kita marah-marah. Saudara, lihat ini. Ini baru berita pertama yang saya dapatkan. Kita perhatikan berita selanjutnya. Bagaimana respon saudara ketika melihat berita yang ini? Berebut harta warisan, anak gugat ayahnya ke pengadilan. Wow! Ayahnya belum meninggal, tetapi anaknya sudah gugat warisan orang tuanya. Kemudian ada berita lain lagi, Bapak Ibu, ini beritanya 13 Desember 2019, jadi masih 1 tahun yang lalu, begitu relevan dengan kita. Berita yang kedua adalah berebut harta warisan, kakak bacok adik kandung. Wah, padahal dulu main kelereng bareng, padahal dulu saling bercanda, tetapi ketika dewasa, masalah harta terjadi pembacokan. Dan Bapak Ibu, berita lainnya masih ada. Saudara, coba kita lihat ini. Dunia di sekitar kita mulai hidupnya mengejar sesuatu yang bersifat dunia. Bahkan saudara, hubungan kekeluargaan pun bisa rusak gara-gara harta. Dan saudara, ada berita yang lebih mengejutkan lagi di dunia sekitar kita. Bagaimana Bapak Ibu respon kita kalau beritanya seperti ini? Janda 12 tahun, wanita ini hamil dari pernikahan titik. Dan ternyata hamil dari mana? Hamil dari pernikahan dengan anaknya sendiri. Berita ini 3 Desember 2020, baru 1 bulan yang lalu. Janda 12 tahun menjanda, dia punya anak laki-laki, karena tidak bisa mengontrol nafsu syahwatnya, melakukan pelanggaran dengan anak kandung sendiri. Kronologi ibu nikahi anak sendiri di Gorontalo, kini hamil. Saudara, ibu menikahi anak sendiri. Kemudian miris, anak 15 tahun hamili ibunya sendiri. Ibu kandung ini dihamili oleh anaknya. Setelah 12 tahun menjandai, sepertinya sama beritanya, ayah nekat nikahi anak kandungnya sendiri hingga hamil 7 bulan. Saudara, kalau kita perhatikan berita yang pertama ini berkenaan dengan iri hati. Berita yang kedua yang saya maksudkan tadi
berkenaan dengan keserakahan. Dan berita yang ketiga berkenaan dengan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan. Saudara, berita ini dalam rentang 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang saat ini beredar di dunia maya, dan hampir mayoritas Bapak Ibu semua tahu. Saudara, betapa saat ini jemaat Tuhan sedang disuguhkan dengan kehidupan duniawi yang begitu dekat dengan kita, yang kalau kita tidak hati-hati, pemikiran-pemikiran dunia yang tadi, iri hati, keserakahan, nafsu seksual yang tidak benar, bisa menjerat anak-anak Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita tidak berhati-hati dengan kehidupan kita saat ini, kita bisa terjeblos juga di dalam hidup secara dunia yang sangat tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara, bukankah kalau kita sering membaca berita tentang iri hati yang ini, kita juga akan dipenuhi dengan iri hati? Saudara, kalau kita sering membaca berita tentang keserakahan, dalam konteks ini harta warisan, bukannya kita juga pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang serakah? Kalau dunia kita selalu diinformasikan dengan berita-berita persinahan demi persinahan, bukankah saudara kita juga bisa mengalami? Makanya saat ini firman Tuhan mengajarkan pada kita, yuk kita anak-anak Tuhan menghindarkan gaya hidup duniawi. Yuk kita anak-anak Tuhan harus berani tampil berbeda dengan gaya kehidupan duniawi seperti yang sudah saya sebutkan dengan contoh-contoh yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks 2 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 6, Rasul Paulus di sini sedang menuliskan pembelaannya terhadap orang-orang yang berusaha menyerang dirinya. Karena apa Bapak Ibu? Korintus memang isinya orang Kristen, tetapi di antara Korintus itu ada pengajar-pengajar palsu, yang pengajar-pengajar palsunya bilang begini, apa itu si Paulus beraninya cuma ngirim surat. Kalau ngirim surat, suratnya isinya sopan semua. Tetapi kalian tahu nggak, Paulus itu hidupnya juga goblok. Bapak Ibu, pengajar palsu mengajari jemaat Korintus demikian, bahwa Paulus itu beraninya cuma di dalam surat, tetapi dalam kehidupan pribadinya dia sama itu hidupnya seperti hidup duniawi. Pelayanannya dibangun atas dasar pelayanan duniawi. Saudara, ketika Paulus mendapatkan berita ini, Paulus menulis surat. Dan dia menulis Bapak Ibu di ayat yang pertama, kalau kita perhatikan lagi, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ini artinya apa saudara? Ini artinya Paulus mencoba menahan dirinya, menahan emosinya, supaya dia tetap bisa lemah lembut dan ramah terhadap orang-orang yang seperti ini. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, di situ dikatakan ada orang-orang tertentu, yaitu pengajar palsu yang ada di Korintus ini, yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi saudara, Paulus mendengar ini dari informannya, bahwa Paulus itu ada pengajar di Korintus yang ngomong bahwa Paulus itu hidupnya duniawi, ngejarnya duniawi. Saudara, Paulus marah, tetapi dia berusaha meredam kemarahannya, dan dia menuliskan dalam surat ini. Saudara, jadi isi dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 6 adalah pembelaan Paulus bahwa dia sebagai orang Kristen, dia sebagai hamba Allah, hidupnya bukan hidup duniawi.
Dan ini memberikan peringatan bagi kita semuanya sebagai orang percaya, sama seperti Paulus, kita harus menghindari hidup secara duniawi. Amin. Saudara, ini harga mati. Kalau engkau mengaku pengikut Kristus sama seperti Paulus, engkau harus bisa membuktikan bahwa hidupmu tidak dikuasai oleh roh nafsu dunia. Tetapi sebaliknya, kita harus menunjukkan bahwa kita orang-orang yang berbeda dari dunia. Kita orang-orang yang hidupnya tidak secara dunia. Saudara, pertanyaannya, tidak hidup secara duniawi itu apa buktinya? Saudara, saya mengilustrasikan saat ini firman Tuhan itu bagaikan pisau bedah operasi yang saat ini mau mengoperasi hidup kita. Saudara siap dioperasi oleh firman Tuhan? Tapi Bapak Ibu, berita buruknya adalah operasi kali ini tidak memakai obat bius. Wow. Kalau operasi yang ada di dunia medis dioperasi pakai obat bius. Jadi ketika penyakitnya diambil, rasa sakitnya tidak terasa. Tetapi firman Tuhan ketika mengoperasi, seringkali operasinya tidak pakai obat bius. Mas Ragil, firmannya keras, aku sakit. Bapak Ibu, saya katakan, kalau sakit itu demi kebaikan hidupmu, siaplah dioperasi oleh firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau operasi bersama-sama diri kita. Kalau kita mengaku bahwa hidup kita itu tidak hidup secara duniawi, apa buktinya? Saudara, ada dua bukti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, saudara, kalau kita mengaku hidup kita itu hidup tidak sesuai dengan dunia, hidup sifatnya tidak duniawi. Yang pertama, saudara, Paulus ngomong, hidup itu tidak secara duniawi terjadi manakala kalau hidup kita tidak untuk memuaskan keinginan daging. Saudara, perhatikan ayat yang ketiga dari firman Tuhan kita. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Bapak Ibu jemaat GKP Bahtera Hayat yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri yang menandakan kita tidak hidup secara dunia adalah hidup kita bukan untuk memuaskan keinginan daging. Jangan puaskan keinginan dagingmu, saudara. Coba perhatikan ini. Bapak Ibu, memang saat ini kita hidup dalam tubuh daging. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita hidup dalam tubuh daging. Entah dagingnya beratnya berbeda-beda. Oh, Mas Fadil beratnya berapa kilo? Itu gak jadi soal. Tetapi saudara, yang perlu kita ketahui saat ini adalah bahwa hidup kita, roh dan jiwa kita itu masih menempel di daging. Dan saudara, Allah tidak mengharamkan untuk kita merawat tubuh kita ini. Oh enggak. Bahkan Allah sangat menganjurkan anak-anak Tuhan untuk bisa merawat tubuhnya dengan baik. Makanya saudara, saya punya agenda rutin setiap 3 minggu sekali harus potong rambut. Karena apa? Kalau rambut saya dibiarkan gondrong, yang terjadi adalah saya itu sangat menyukai uban saya. Jadi bagi saya uban itu begitu hikmat, menandakan hikmat begitu ya. Saya tidak mau dicat saja, enggak. Tetapi cara untuk rapi adalah 3 minggu sekali saya mencukur rambut saya. Dan selalu saya bilang pada tukang cukurnya, mau model gimana Pak? Saya selalu ngomong, Mas, yang penting pinggirnya 0. Jadi orang-orang beruban itu kalau pinggirnya 0 kelihatan rapi, Bapak Ibu. Demikian juga dengan yang lalu, istri saya di tahun lalu merasa, Pak, kok rambutku nggak api ya? Padahal menurut saya rambutnya baik-baik saja. Kok aku pengen mewarnai rambut ya? Oh ya silahkan, nggak apa-apa. Yang membuat kamu nyaman dengan warna rambutmu. Bapak Ibu, tubuh memang perlu dijaga. Tubuh
tubuh memang perlu dirawat. Tetapi yang jadi catatan adalah ini, hidup dalam tubuh daging, tetapi hidup bukan untuk memuaskan keinginan daging. Jadi saudara, Allah menganugerahkan tubuh bagi kita, tetapi juga di dalamnya ada keinginan tubuh yang disebut dengan keinginan daging. Keinginan daging inilah Bapak Ibu yang harus kita lawan. Bapak Ibu, tubuh ini butuh penyaluran hasrat seksual. Dan Allah sudah menciptakan penyaluran hasrat seksual itu lewat apa? Lewat pernikahan. Tetapi yang namanya tubuh ini dia pengen memberontak. Pengennya ngomong bahwa aku wis bosan dengan pasanganku. Wes coba dalam tanda kutip jajan dulu. Menginginkan berhubungan seksual dengan sebanyak mungkin orang, bukan dengan pasangan sahnya. Itu yang disebut dengan keinginan daging. Saudara, keinginan daging ini juga ada iri hati. Ya kalau melihat orang lain lebih berhasil, merasa bahwa kamu harus mengunggulinya, sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik, yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan menimbulkan dosa. Jadi ingat, kita dikaruniai Tuhan tubuh, ya dan amin. Tetapi dalam tubuh ini ada yang disebut dengan keinginan daging. Itu yang harus kita hindari. Dan orang-orang yang hidupnya tidak secara duniawi adalah orang-orang yang mampu menekan keinginan dagingnya sedemikian rupa. Hidup ini bukan untuk kepuasan daging semata. Saudara, ingat sekali lagi firman Tuhan saat ini mengoperasi kita. Kita memang hidup dalam tubuh, tetapi tujuan hidup kita bukan menyenangkan keinginan tubuh. Apa itu keinginan tubuh, Bapak Ibu? Apa yang ada dalam tubuh kita yang harus kita hindari? Paulus sudah nulis di surat yang lain, di surat Galatia, ngomong begini. Yang pertama, percabulan. Saudara, hidup kita ini, tubuh kita ini pengennya hidupnya cabul. Tetapi bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, harusnya bisa menguasai diri terhadap segala percabulan. Yang kedua, Bapak Ibu, kecemaran, hidup cemar, hidup yang tidak mengunggulkan kekudusan. Saudara, mungkin ada yang malah bangga bahwa perempuan itu sudah bekasku. Perempuan yang sana itu aku sudah pernah membelinya. Dan itu merasa bangga. Padahal menurut firman Tuhan itulah kecemaran. Bagi orang-orang yang hidupnya menonjolkan kasih Kristus, harusnya bangga bahwa ya, aku setia dengan pasanganku. Jadi bagi orang-orang Kristen yang dibanggakan adalah membanggakan kekudusan kehidupannya dengan pasangan. Bukan bangga malah berapa orang yang sudah dia tidur. Terus apalagi keinginan daging itu? Hawa nafsu yang tidak tertahankan. Ingat Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa seks itu kudus kalau dilakukan dalam jalur yang kudus. Ingat ya Bapak Ibu ya, Allah menghargai seksual kita. Seks bukan sesuatu yang cemar, tidak. Saya ingin katakan, firman Tuhan katakan seks itu kudus asal dilakukan dengan cara yang kudus. Bagaimana cara yang kudus? Allah sudah menyediakan pasangan hidup. Jadi ingat Bapak Ibu, Allah tidak membenci seks, tetapi Allah membenci hawa nafsu yang tidak bisa ditahan sedemikian rupa, sehingga kita melalaikannya dengan melakukan berdasarkan tidak pasangan kita, atau kalau muda-mudi melakukannya belum dalam frame hubungan
pernikahan. Kemudian apa lagi? Perselisihan. Termasuk contoh yang tadi, saudara sekandung bacok-bacokan gara-gara hubungan harta warisan. Apalagi iri hati, apalagi amarah, mementingkan diri sendiri, juga termasuk keinginan daging. Lalu bapak-bapak, kalau bapak-bapak hanya ingin keinginannya sendiri, wes lah, yang penting aku seneng, bujuku ora seneng, tak masalah, yang penting aku seneng. Itu termasuk dalam keinginan daging, mementingkan diri sendiri. Percidraan, roh pemecah, seneng nek enek tukaran, itu termasuk roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, Bapak Ibu, mabuk pesta pora, juga termasuk keinginan daging yang harus dihindari. Jadi salah kalau ada jemaat GKP yang ngomong bahwa mabuk-mabukan diizinkan Tuhan. Keliru, tidak. Hindari minuman keras, jangan sentuh itu. Pesta pora dan sebagainya. Jadi saudara, ingat firman Tuhan mengingatkan saat ini, jangan puaskan keinginan daging. Rawat tubuhmu, ya dan amin. Tetapi kalau hidup kita memuaskan keinginan daging, firman Tuhan ngomong, itu hidup secara dunia. Mari saudara, saat ini firman Tuhan sedang mengoperasi hidup kita. Sakit memang, tetapi kalau dengan sakit itu kita bisa bertobat kepada Tuhan, biarlah kita menjadi semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, apa yang harus kita hindari? Hindari ini semua. Hindarilah yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena disitulah keinginan daging. Mari Bapak Ibu, cara ngeceknya mudah sebetulnya. Kalau Bapak Ibu punya ballpoint, buka di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kemudian catat satu. Percabulan, centang atau tanda silang. Introspeksi diri kita. Kecemaran, saudara lihat. Kalau banyak centangnya, berarti hidup kita sudah selaras dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tapi kalau banyak tanda X-nya, berarti hidup kita harus terus diperbarui di dalam dia. Saudara, keinginan daging harus ditaklukkan. Bapak Ibu jangan pernah ngomong begini bahwa Mas Ragil, aku itu terikat ini dan aku tidak bisa lepas, Mas. Bapak Ibu, firman Tuhan ngomong bahwa segala hal ini bisa ditaklukkan. Masalahnya adalah mau atau tidak. Jadi saudara, ini bisa ditaklukkan. Karena apa? Karena Allah sudah menulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya tanya, panjenengan milik Kristus atau tidak? Milik Kristus, amin. Siapa yang masih ragu bahwa kita bukan milik Kristus? Jadi semua setuju ya kita milik Kristus. Konsekuensinya adalah kalau kita milik Kristus, lihat Bapak Ibu, iya, yaitu kita semua telah. Berarti sudah telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara, di saat saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, di titik itu saudara sudah menjadi milik Kristus. Di titik itu juga kedagingan saudara sudah disalibkan. Nah, inilah kekuatan kita untuk bisa menaklukkan keinginan daging. Jadi kita menaklukkan keinginan daging bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi Bapak Ibu, saat ini dagingmu itu cuma bisa, bahasa Jawanya itu ngojok-ngojoki. Dagingmu cuma bisa ngiming-ngimingi. Dagingmu hanya bisa memberikan tawaran, tetapi tidak bisa memaksa. Saudaralah yang berhak untuk menentukan
Apakah takut dalam iming-iming keinginan daging, ataukah sebaliknya saudara menaklukkan keinginan daging itu di dalam Tuhan? Jadi Bapak Ibu, Allah sudah memberikan pasangan hidup bagi engkau sebagai partner untuk segalanya. Partner untuk menyalurkan seks kudus yang dikehendaki Allah, partner untuk menjadi teman seperjuangan sehidup semati. Itu anugerah Allah Bapak Ibu. Dan kalau kedaginganmu kemudian ngomong, lihat itu yang itu kan lebih cantik ya, saudara punya hak untuk melawan itu atau menyetujuinya. Jadi saudara tidak sedang dikuasai keinginan daging, tapi saudara saat ini adalah punya hak untuk menaklukkan atau ditaklukkan. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita milik Kristus dan telah disalibkan daging kita bersama dengan penyaliban Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya ingin mengatakan bahwa bukan daging yang menguasai engkau, bukan, tetapi engkau saat ini yang menguasai keinginan dagingmu. Dan keputusan untuk berdosa atau tetap hidup kudus adalah keputusan pribadimu. Kalau engkau mengatakan aku tidak kuat, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya engkau mampu dan kuat karena apa? Engkau milik Kristus. Jadi saudara ingat ya, kalau sudah milik Kristus kita berharga, jangan mau nyemplung lagi ke dalam dosa yang sangat buruk itu. Ingat, kalau yang ini tadi menghantui kita semua, saudara, ingat, katakan dalam dirimu, dalam nama Tuhan Yesus aku mengalahkan engkau hai kedagingan, karena aku milik Kristus. Jadi saudara, kita semua bisa mengalahkan, karena sejatinya kedagingan itu telah kalah, ia telah disalibkan beserta dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi ingat, poin yang pertama, tidak hidup secara duniawi. Rasul Paulus ngomong bahwa ya memang hidupku masih di dunia, aku masih hidup dalam daging, tetapi kata Rasul Paulus, aku tidak berjuang secara duniawi. Aku tidak hidup untuk menyenangkan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, engkau bisa menguasai hawa nafsu. Engkau bisa menguasai iri hati. Itu keputusan mutlak ada di kita sebagai anak-anak Kristus. Jadi jangan sampai kemudian kok aku nggak bisa, aku dikuasai hawa nafsu dan ini sudah jadi bagian hidupku. Bapak Ibu, tidak. Kita bisa mengalahkan. Jadi ciri yang pertama orang-orang yang tidak hidup untuk kepentingan duniawi adalah bahwa mereka tidak memuaskan keinginan daging. Yang kedua, kata Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak hidup secara duniawi itu berarti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita seumur hidup punya satu tujuan. Tujuannya adalah hidup untuk mengenal Allah. Jadi saudara, kalau engkau punya pikiran bahwa hidupku hanya untuk hal dunia, untuk memuaskan iri hati, memuaskan seksual, memuaskan ABCD, Bapak Ibu, itu bukan tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Allah memberikan satu perintah bagi kita, bahwa hidup kita punya satu tujuan, untuk mengenal Allah. Jadi saudara, yuk kita perbaiki tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita yang sejati adalah mengenal Dia dari hari ke hari. Bapak Ibu, apakah kita sudah mengenal Allah? Sudah, secara sebagian. Tetapi mengenal Allah secara final tidak bisa. Makanya ini butuh pertumbuhan hidup dari hari ke hari. Jadi saudara, tidak hidup secara duniawi itu alat ukur yang kedua adalah apakah hidup kita
punya tujuan untuk mengenal Allah atau tidak. Saudara perhatikan ini. Pengenalan akan Allah harusnya menjadi tujuan utama kehidupan kita. Jadi saudara, ubah tujuan hidupmu. Kalau dulu saudara pengen bahwa aku dan istri menikah supaya kami bahagia. Berarti Bapak Ibu tujuannya siapa? Kita ya, manusia. Oleh sebab itulah banyak pernikahan menjadi antipati. Banyak pernikahan menjadi tidak bahagia karena apa yang terjadi adalah saling menuntut. Loh tujuannya kan bahagia, maka kamu harus membahagiakan aku. Aku harus membahagiakan kamu. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau standarnya tidak terpenuhi, pernikahan menjadi kering dan kosong. Tetapi kalau kita perbaharui hidup pernikahan kita bahwa tujuan pernikahanku adalah supaya saya dan istri saya semakin mengenal Allah dari hari ke hari. Disitulah terjadi keharmonisan rumah tangga. Jadi saudara, yuk ubah fokus hidup kita. Fokus hidup kita bukan untuk kita, tetapi untuk pengenalan akan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 5 dan 6, Paulus menentang sikap-sikap ini. Yang pertama adalah menolak sikap angkuh dengan segala siasat jahatnya. Karena apa? Keangkuhan membuktikan bahwa seseorang tidak ingin mengenal Allah, tapi dia ingin mengenal egonya secara pribadi. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, Paulus dengan jelas ngomong begini bahwa kami orang-orang itu menolak pengenalan akan Allah. Jadi orang-orang yang angkuh, dia otomatis akan menolak pengenalan akan Allah. Makanya saudara, jangan pernah menjadi orang Kristen yang egosentris. Yaitu apa? Memuaskan keinginan keakuan. Tapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang teosentris, pusatnya kepada Allah, di mana Allah yang harus kita kenal dari hari ke hari. Hai kaum muda, kalau pacarmu tidak membawa engkau semakin mengenal kepada Allah, segera tinggalkan detik ini juga. Sebelum engkau memasuki dunia pernikahan. Karena sejatinya tujuan utama adalah semakin mengenal Allah. Kalau muda-mudi dulu belum pacaran, rajin ibadah ke gereja, ibadah minggu, rajin ibadah pemuda. Tetapi setelah pacarannya ngajak, ayolah, mosok malam-malam kok ke gereja terus, kita jalan-jalan saja. Sehingga adik-adik ke gerejanya mulai bisa dihitung lebih banyak di luarnya daripada di gerejanya. Ingat, berarti tujuan berpacaranmu bukan untuk mengenal Allah. Saran saya, segera tinggalkan kalau pasangan seperti itu belum bertobat. Demikian juga saudara, harusnya kalau kita menikah, semakin hari harusnya semakin tambah intim dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, rumusnya adalah suami istri tujuannya sama-sama untuk semakin mengenal Allah. Kalau kemudian ada yang berbelok, hanya istrinya yang ingin mengenal Allah, suaminya tidak, nah biasanya di sini ada keguncangan. Tetapi Tuhan juga memberikan pesan bahwa doakan pasanganmu yang seperti itu. Tapi yang celaka adalah kalau sudah suami dan istri sama-sama tidak ingin mengenal Allah. Disitulah terjadi rumah tangga yang diambang dihancurkan. Jadi ingat, segala aspek kehidupan kita harus untuk mengenal Kristus. Kemudian Bapak Ibu, Paulus menyarankan sikap-sikap berikut ini juga bahwa taklukkanlah pikiranmu kepada Kristus. Saudara, pikiran kita ini liar. Kita ingin mencari semua jawaban yang kalau kita tidak menaklukkannya kepada Kristus, pikiran kita menjadi pikiran yang begitu bebas. Dan juga Bapak Ibu, Paulus ngomong, lawanlah, hukumlah
setia, kederhana. Jadi saudara, saat ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita saat ini, tujuan utama kita mengenal Allah, semakin mengenal Dia dari hari ke hari. Makanya saudara, yuk rajin beribadah menandakan bahwa kita ingin mengenal Allah dan saudara sedang hidup di jalur hidup yang benar. Saudara, tidak masalah ini pandemi atau tidak ya, karena memang walaupun ini pandemi, Allah sudah menyiapkan cara yang lain, bisa lewat live streaming juga. Ini cara Allah juga. Jadi keputusan kita untuk hidup beribadah atau tidak, itu keputusan pribadi, bukan gara-gara pandemi. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yuk mari kita bersama-sama tidak hidup secara duniawi. Kita milik Kristus. Kita anak-anak Allah. Oleh sebab itu, tidak hidup secara duniawi harus menjadi pilihan utama, bukan pilihan sampingan. Dengan cara apa? Yang pertama, Bapak Ibu, ingat kembali, hidup bukan untuk memuaskan daging. Dan yang kedua, hidup untuk mengenal Allah. Mari kita tunjukkan kualitas kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang hidupnya adalah hidup sebagai anak-anak kerajaan surga dan bukan hidup seperti dunia. Singkirkan semua keinginan daging, saudara bisa mengalahkan dengan cara apa? Buat keputusan yang benar. Dan yang kedua, tetap hidup untuk mengenal Allah. Semakin engkau mengenal Allah, semakin kita akan membuang segala kenajisan. Tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mengenal Allah, semakin kita hidup di dalam keburukan dosa. Biarlah kiranya firman ini menegur kita semua, bukan hanya Bapak Ibu yang ditegur, tapi saya pun juga ditegur. Biarlah kita hidup tidak untuk kepentingan dunia semata. Tuhan memberkati dan Ibu Gembala akan berdoa bagi firman Tuhan di pagi ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Meskipun negara kita masih ada dalam masa pandemi, tetapi pemerintah Kota Semarang masih memberikan izin untuk beribadah secara bersama-sama dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bapak Ibu, hasil dari komunikasi kami bersama dengan hamba-hamba Tuhan di Semarang adalah berikut ini. Beberapa gereja dengan jumlah jemaat yang ribuan itu di awal Maret 2020 yang semua tidak boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu pasti masih ingat karena gereja kita juga libur waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, yang awalnya ketika 2 minggu, 3 minggu tidak boleh beribadah bersama-sama, hampir semua jemaat mengatakan kangen, ayo kapan ibadah lagi, kapan boleh gereja lagi. Tetapi kerinduan itu tidak segera terwujud karena berbulan-bulan kemudian masih belum diperbolehkan ibadah bersama. Ketika kemudian pemerintah Kota Semarang memperbolehkan mengadakan ibadah bersama, beberapa gereja karena pertimbangan tertentu tidak berani mengadakan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasa rindu terhadap ibadah bersama-sama yang awalnya muncul dalam diri jemaat, karena ditahan
sampai hari ini semua hamba Tuhan mengeluh karena dari daftar di atas kertas jemaat yang ribuan itu tidak pernah mencapai 100 orang. Lalu beberapa dari kami cukup menghibur diri karena kami berpikir bahwa mereka yang tidak hadir ibadah tatap muka akan ibadah secara online karena memang semua gereja menyediakan itu. Saya tidak sedang membicarakan gereja kita ya Bapak Ibu, tapi sedang memberitahukan kepada Bapak Ibu gereja-gereja di Semarang yang kapasitasnya ribuan. Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak, beberapa orang cerita kepada kami, Pak, yang tatap muka tidak sampai 100 orang, yang online, yang lewat YouTube, lewat Facebook, lewat IG, yang ribuan loh Bapak Ibu, itu hanya mencapai 50 dan 60 angkanya. Lalu semua hamba-hamba Tuhan itu, mereka yang memimpin jemaat besar, mereka dihantui dengan satu pertanyaan, lalu yang lain kemana? Lucunya Bapak Ibu, nanti ketika statusnya dilihat hari Minggu, goes, pergi ke wisata dan acara-acara lain. Itu kan gak salah ya Bapak Ibu, tapi ibadah dulu. Apa yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan, hasrat pengenalan kepada Tuhan mulai dihancurkan oleh kuasa iblis. Betul ada pandemi, betul ada virus, tetapi hati-hati, ada selalu kuasa iblis yang menyusupi segala situasi supaya saya dan Bapak Ibu makin jauh dari Tuhan. Ibadah tatap muka boleh, ibadah online boleh, tetapi jangan sampai kelonggaran ini menjadikan saya dan Bapak Ibu tidak tertarik lagi dengan hal rohani. Karena sesungguhnya kuasa iblis sedang kelonggaran ini sedang memberikan suntikan supaya keinginan daging kita semakin dipuaskan. Bapak Pendeta Timotius seperti berbicara sangat keras di khotbah beliau beberapa minggu yang lalu. Beliau mengatakan jemaat kurang ajar. Kami kaget ya Bapak Ibu, dan kami gak berani ngomong begitu. Kami bilang kenapa? Karena rupanya beliau ngomong, berapa dari antara jemaat yang saya pimpin berani ngajak saya makan di rumah makan? Kalau pergi ke rumah makan yang mejanya bergantian dengan orang, Anda berani, kenapa pergi ke rumah Tuhan dengan protokol kesehatan yang ketat untuk memuji Tuhan dan Anda takut? Saya bersyukur Bapak Ibu karena gereja kita yang secara terdaftar tidak sampai ribuan orang, tapi lihat Bapak Ibu kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah sampai hari ini tetap stabil. Dan saya berdoa supaya mereka yang beribadah di rumah benar-benar menjadi orang-orang yang menang untuk tetap menguduskan sabatnya Tuhan di tiap-tiap minggu kita. Karena apa? Iblis bekerja begitu kuat. Wahyu mengatakan di akhir zaman orang kudus makin kudus, tetapi mereka yang cemar akan semakin cemar. 2 Timotius pasal 3 mengatakan inilah ciri-ciri orang di akhir zaman. Ada begitu banyak, tetapi salah satunya mereka tidak lagi suka beribadah dan tidak lagi memperdulikan agama. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita lagi. Yuk kita perangi kedagingan kita. Yuk kita makin kenal Tuhan. Ya Bapak Ibu, dalam pandemi ini hati-hati juga dengan keinginan daging perkara uang. Karena pandemi menghilangkan banyak sumber berkat Bapak Ibu. Sehingga kemudian kita harus ingat apa yang dikatakan Timotius. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Pekerjaan sulit dicari. Sekarang Bapak Ibu yang mulai marak tetapi di bawah tanah adalah perjudian. Oke, sekarang marak loh Bapak Ibu. Nomor sekarang marak loh. Ya, karena apa? Sulit dengan uang. Hutang online marak di mana-mana. Hati-hati. Ini pun adalah
kuasa iblis yang ingin memuaskan hawa nafsu kita. Kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan tunduk kepada Allah dan mau berkata, Tuhan, aku mau serahkan lagi kepada Engkau tubuh yang Tuhan berikan kepada saya. Aku mau serahkan lagi jiwa roh yang kuterima dari Tuhan, supaya aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuserahkan kepada Tuhan tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan naikkan pujian ini. Dipujikan dengan jiwa dan roh yang menyatu dengan kata-kata dalam pujian ini. Menyerah kepada Tuhan untuk tidak hidup memuaskan keinginan daging kita, tetapi untuk kehendak Allah.
menuliskan bahwa Yesus Kristus karena korbannya di atas kayu salib yang telah menebus kami, yang telah memindahkan kami dari dosa kegelapan kepada terang yang ajaib. Firman berkata, saat itu, saat kami terima Yesus, kami sudah dipindahkan dari dosa kepada kekudusan. Kami sudah dipindahkan dari kecemaran kepada hidup yang benar. Kami sudah dipindahkan, ya Allah, dari kehidupan yang menyembah kepada kedagingan dan hawa nafsu. Dipindahkan untuk hidup kudus dan menyukakan hati Tuhan. Pagi ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu bahwa tujuan hidup kami bukanlah kepuasan kami sendiri. Tujuan hidup kami bukan menyenangkan diri kami sendiri. Tujuan hidup kami bukan untuk mencapai keinginan-keinginan kami. Tetapi Tuhan ciptakan kami dengan satu tujuan, untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Dan pagi ini firman Tuhan telah mencerahkan kami bahwa untuk hidup menyenangkan Allah, kami harus mematikan kedagingan kami dan hidup makin mengenal kepada Tuhan. Roh Kudus, terima kasih karena ketika firman Tuhan disampaikan, Engkau bekerja di dalam hati dan roh kami. Engkau menyelidiki kami, Engkau meneliti kami, sehingga ketika hamba-Mu berkata-kata, Engkau menunjukkan banyak sekali Tuhan dari kedagingan-kedagingan kami yang masih harus kami menangkan. Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kami minta kemampuan dari Tuhan, supaya bukan kuasa dosa, supaya bukan kedagingan itu yang menjajah kami, yang menguasai kami, tetapi supaya Allah Roh Kudus memberi kami kemampuan dengan kuasa-Mu, supaya kami menaklukkan mereka, sehingga kami menang, menjadi pemenang yang sejati, seperti Kristus yang kami sembah. Terima kasih banyak untuk pelayanan hamba-Mu Bapak Radil Tuhan. Mari Bapak, Bapak tolong hamba-Mu ini kesehatannya diberkati Tuhan, tanggung jawabnya yang banyak diberkati Tuhan, hidup pribadinya makin intim, makin dekat, makin takut akan Allah. Demikian Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, anaknya, istrinya diberkati Tuhan, janin yang ada di kandungan ibu ayah diberkati oleh Tuhan. Melalui keluarga ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam malam kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikut beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan kita sepanjang 1 minggu. Hari Selasa, Bapak Ibu, ada ibadah wanita Maria. Ya, tempatnya di ruang serbaguna. Pujian oleh Ibu Sukamto, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Ristiono, konsumsi akan disiapkan oleh Ibu Ronald, dan doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Dian. Selanjutnya hari Kamis, Bapak Ibu, ada ibadah senior, ya, dengan petugas kolektan Ibu Eni, pujian Ibu Sukamto, firman Tuhan oleh Ibu Obaja, konsumsi oleh Ibu Eni, doa syafaat oleh Ibu Ronald, tempatnya di Serbaguna, baik ibadah wanita maupun senior, Bapak Ibu, diadakan jam 6:30 malam. Ya. Kemudian hari Jumat ada ibadah pemuda, ya, jamnya jam 7 malam di tempat ini. Hari Sabtu ada latihan pemuji dan pemusik untuk persiapan ibadah minggu pagi. Dengan petugas minggu depan adalah WL-nya Ibu Iwandita, singers oleh Ibu Walensa dan Ibu Untung, pemusik oleh Bapak Yosua, Bapak Rudi, Saudari Ica dan Saudara Benaya, asap oleh Bapak Ibu Sukamto. Wow, minggunya Bapak Ibu Sukamto. Selamat melayani Bapak Ibu Sukamto, ya. LCD oleh Saudari Elsa.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kerinduan kita dalam mengenal Tuhan lebih lagi menjadi pokok bagian dari hidup kita. Setelah kita pulang, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita makin lekat kepada Tuhan, makin kenal dengan Tuhan kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang kami sadar kami tidak pernah luput dari persoalan hidup kami. Setiap hari kami memandang persoalan, kami bertemu dengan masalah. Tetapi ajar mata rohani kami dan hidup kami berfokus kepada pengenalan kami akan Kristus. Mata kami tidak tertuju kepada persoalan yang terus kami hadapi, tetapi mata kami kepada Kristus dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi.
Karena hanya di dalam Tuhan kami dapat ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan ada jalan keluar. Karena hanya dengan Tuhan kami bisa melakukan semuanya. Kami dimampukan untuk melengkapi hari-hari kami. Kami punya pengharapan yang besar dalam Tuhan. Ajar kami dengan langkah iman dan langkah yang praktis, kami mau kenal Tuhan lebih lagi. Dengan rajin ibadah, dengan rajin merenungkan setiap hari baca firman. Beri kami yang kudus kekuatan, supaya kami terus kenal Tuhan dan kami menjadi orang yang berbahagia di dunia. Terima kasih Tuhan, kami menandakan tangan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam minggu ini dalam tangan Tuhan. Karena kami sadar kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan menopang dan menuntun kami. Tuhan, terima kasih. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka. Kau melihat setiap hati yang rindu Tuhan pada pagi hari ini. Lawat setiap pribadi. Tuhan tuntun langkah mereka, pegang tangan mereka, kuatkan setiap lutut yang goyah. Minggu ini mereka menerima kekuatan dan kekuatan dari Tuhan. Engkau adalah pergumulan yang berat. Minggu ini kau diberikan kekuatan dan jalan keluar dalam nama Yesus. Makin lekat kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena Tuhan beserta. Ulanglah, lakukan aktivitas untuk pemulihan Tuhan. Jadilah berkat di mana pun engkau berada. Bagi jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, kasih rahmat dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus dan keselamatan dalam Yesus Kristus menyertai engkau dan membuat apapun yang kau kerjakan dibuatmu menjadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali ini. Dengan iman percaya bersama kita katakan